Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di siang hari ini kebetulan cuaca cukup cerah sekali sahabatku ya, di area petani pisang gado-gado yang berada di daerah Waru, Sidoarjo, Jawa Timur ini. Ya, kebetulan di siang hari ini sahabatku ya, saya lagi mau manen. Ini adalah pisang Ambon sahabatku ya. Pisang Ambon yang kebetulan posisinya itu mepet dengan pagar sahabatku ya, dan samping pagar sudah jalan keluar masuk akses perumahan Delta Sari yang berada di daerah Waru, Sidoarjo, Jawa Timur ini sahabatku ya. Sehingga untuk memotongnya pohon pisang itu harus ekstra hati-hati sahabatku ya. Ya, sampai-sampai saya harus memakai penyangga pohon bambu ini supaya jangan sampai jatuh ke tanah, sehingga bisa menghasilkan buah yang cukup bagus sahabatku ya. Nah, seperti ini sahabatku. Ini pisang Ambon yang kebetulan buahnya cukup bagus sekali, dan posisi batangnya itu masih seperti ini sahabatku ya. Karena posisinya itu dekat pagar perumahan sahabatku ya, saya harus ekstra hati-hati kemana arah pohon pisang itu jatuh atau roboh, sehingga saya arahkan ke area kebun sini. Kalau ini nanti ke samping itu kena pagar, dan ini batang bambunya ini sebagai penyangga sudah saya lepas sedikit demi sedikit, akhirnya bisa mencapai ke sini. Nah, ini posisinya masih saya pakai penyangga ini sahabat. Habis ini nanti saya cengkei biar nantinya itu gampang sahabatku ini. Kalau saya potong dari sini, ini berat sahabatku, karena dengan posisi buahnya cukup banyak dan ya lumayan besar-besar. Inilah sahabatku ya. Nah, untuk diketahui sahabatku ya, dari area pohon pisang ini saya menyisakan cukup satu aja sahabatku, anak-anaknya ini. Ini saya ambil dari sini sahabatku ya. Nah, ini masih cukup tinggi sekali posisi pohon pisangnya ini. Nah, ini kebetulan posisinya seperti ini. Nah, saya meninggalkan satu anakan ini. Ini sudah menjulang tinggi. Daunnya memang sengaja saya kurangi sahabatku ya. Karena apa? Karena terlalu rapat dengan induknya ini. Tetapi nantinya setelah induknya ini saya potong, saya biarkan daunnya biar berkembang dengan sendirinya. Itu saya sisakan satu anakan ini, gunanya untuk apa? Untuk generasi penerus. Yaitu cukup satu, kadang-kadang dua. Salah satu contoh seperti ini juga sahabatku ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga, apa itu namanya, batang pohonnya itu alhamdulillah sudah besar sahabatku ya, karena anakan. Nah, ini anakan ini sama seperti ini sahabatku ya. Memang rutinitas saya selalu meninggalkan satu atau dua. Nah, seperti ini. Kelihatan sekali dari kejauhan sahabatku ya, ini pisang Ambon yang cukup tinggi. Kelihatan sekali, mungkin sekitar 5, hampir 6 meter ini sahabat ya. Wah, 5 lebih sedikit mungkin. Dengan buahnya yang cukup, ini sengaja masih saya tempel di sini sahabatku daunnya, biar kelihatan benar-benar pisang Ambon ini sudah tua, dan benar-benar itu ini kelihatan sudah masak di pohon. Ada salah satu atau beberapa yang sudah masak di pohon. Salah satunya ini kelihatan sekali, ini sudah
dimakan oleh codot sahabatku ya, seperti ini. Ini sengaja saya pakai penyangga ini, kenapa sahabatku ya? Karena apa? Saya mau mencengkeh, Pak, saya cengkeh di sini. Nah, biar tidak berat turunnya. Kelihatan sekali seperti ini sahabatku ya, sehingga buahnya itu kalau kita potong itu kelihatan bagus lah, utuh sahabatku ya, tidak ada yang jatuh ke tanah. Itu eman sahabatku, ini kebetulan yang di tepi pagar ini harus ekstra hati-hati. Sama sahabatku ya, ini juga nantinya karena sini adalah saya tanam ini benar-benar saya memanfaatkan lahan yang ada, mepet dengan pagar. Kelihatan ini pisang Ambon cukup bagus sekali nih. Mungkin ada berapa cengkeh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 cengkeh itu sahabatku ya, kelihatan dari sini. Tapi besar-besar sekali itu. Nah ini mepet dengan pagar, ini kelihatan sekali mepet dengan pagar. Di samping saya memanen pisang, kebetulan pisang Ambon ini sahabatku ya. Di sini saya menanam pohon pisangnya itu tidak bersamaan, sehingga saya harapkan ya ibaratnya hampir setiap hari bisa untuk dipanen sahabatku ya. Salah satu contoh ini pisang Ambon yang cukup bagus sekali dan kebetulan masih berada di pohonnya. Ya ini biar kelihatan benar-benar apa itu namanya alami sahabatku, alami itu sesuai dengan permintaan pelanggan. Kalau apa itu memanen pohon pisang atau buahnya itu benar-benar sudah tua sahabatku ya. Itu sekilas informasi dari saya sahabatku ya. Sekali lagi di dalam memotong pohon pisang yang kebetulan dekat sekali dengan tembok, itu kalau tidak ekstra hati-hati itu waduh, kalau roboh ke samping jalan, nah itu bisa menimpa mungkin kendaraan yang lewat sahabatku ya. itu variasi sahabat ya, variasi di area kebun pisang ini. Karena di sini saya menanam pohon pisangnya itu benar-benar saya memanfaatkan lahan yang ada. Salah satu contoh juga seperti ini, mepet sekali dengan pagar seperti ini. Dan kebetulan yang seperti ini adalah ini pisang Cavendish. Sengaja nantinya pendek sudah berbuah. Ini. Nah, kalau pisang Cavendish tidak masalah sahabatku ya. Nah ini. Nanti kalau ini pisang Raja Sajen. Ini cukup tinggi sekali nanti. Ya, itu sahabatku ya. Di dalam berkebun pisang saya itu apa itu namanya benar-benar memanfaatkan lahan yang ada sehingga bisa menghasilkan yang maksimal ya sahabatku ya. Nah, itu sahabatku ya, terima kasih sahabatku ya sebelumnya, dan mohon maaf untuk sahabatku semuanya dimanapun berada. Mohon bantuan dan dukungannya untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gado-Gado yang berada di daerah Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih sahabatku ya, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.